Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosy Rosnia. Saya Najwa Putri Nabila. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang dana pensiun. Dana pensiun sangat dibutuhkan di masa tua. Apa itu dana pensiun? Dikutip dari Kompas.com, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program manfaat pensiun, termasuk dana pensiun, yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah. Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 18 tentang akuntansi dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menyajikan manfaat pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menyajikan manfaat pensiun. Menurut Wahab, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menyajikan pembayaran berkala kepada peserta pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat lain dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Sehingga dari seluruh pengertian dana pensiun di atas, dana tersebut artinya dikumpulkan oleh lembaga tertentu dengan menggunakan iuran pekerjaan untuk diberikan kembali kepada pekerja pada saat masa pensiun. Apa sih fungsi dana pensiun? Dana pensiun berfungsi untuk memberikan jaminan di usia pensiun atau pada saat usia tidak lagi produktif untuk bekerja. Dilansir dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dana pensiun terdiri dari 3 jenis diantaranya. Yang pertama ada dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi kepentingan seluruh karyawannya. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan. Contoh dari dana pensiun jenis DPLK ini adalah tabungan pensiun yang bisa Anda temukan di beberapa bank sebagai penyelenggaraannya atau juga bisa dalam bentuk asuransi jiwa jaminan hari tua. Yang ketiga, dana pensiun berdasarkan keuntungannya. Dana pensiun dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Tujuan penyelenggaraan dana pensiun. Yang pertama ada dari bagi pemberi kerja, yang terdiri dari 1. Memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdi di perusahaan tersebut. 2. Agar di masa pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya. Yang ketiga, meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Keempat, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Yang kedua bagi karyawan diantaranya yang pertama ada kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang sesudah masa pensiun. Yang kedua memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja. Dan yang terakhir bagi lembaga pengelolaan dana pensiun. Yang pertama ada mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi. Yang kedua turut membantu dan mendukung program pemerintah. Apa saja sih produk dana pensiun? Produk dana pensiun di Indonesia biasanya terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, program pensiun manfaat pasti atau PPMT. Besaran manfaat dari produk ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Setiap iuran dibebankan pada pemotongan gaji karyawan. Di samping itu, produk atau program ini juga ditentukan berdasarkan masa kerja serta jumlah penghasilan karyawan. Yang kedua, program pensiun iuran pasti atau PPIP. Besaran manfaat dari produk ini ditetapkan dari hasil pengembangan kekayaan. Iuran dibebankan pada karyawan dan perusahaan. Sekian dari materi pembahasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.